Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Yogi Adrian kembali menjumpai Anda dalam program Market Review, program yang akan membahas berbagai macam isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com dan inilah Market Review selengkapnya. Ya, pembentukan PT Bank Syariah Indonesia Tbk diharapkan dapat lebih berkomitmen dalam memajukan industri perbankan syariah. Selain itu, adanya Bank Syariah Indonesia diharapkan dapat menjaga amanah yang meliputi keberpihakan serta kesetaraan dalam market pasar atau dalam market maksud kami, karena sangat percaya pada industri finansial syariah. Pemerintah resmi menggabungkan PT Bank BRI Syariah Tbk, Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah Tbk menjadi Bank Syariah Indonesia Tbk. Terkait ini, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan pembentukan Bank Syariah Indonesia Tbk merupakan satu bentuk transformasi yang telah dicanangkan oleh Kementerian BUMN. Proses transformasi Bank Syariah tersebut pun dilandasi 3 hal utama, seperti akuntabilitas, transparansi, serta profesionalisme. Dalam keynote speech seremonial IDX debut emiten Bank Syariah Indonesia Tbk di Bursa Efek Indonesia beberapa waktu yang lalu, Erick Thohir menginginkan hadirnya PT Bank Syariah Indonesia tidak hanya sekedar seremoni 3 bank yang digabungkan, tetapi bisnis serta komitmennya dalam berusaha haruslah dikedepankan guna memajukan industri syariah ke kancah dunia. Erick Thohir pun berharap manajemen PT Bank Syariah Indonesia Tbk dapat menjaga amanah yang diberikan oleh masyarakat dengan adanya keberpihakan serta kesetaraan dalam market pasar yang sangat percaya pada industri finansial syariah. Jangan kita nambah bank lagi di BUMN, tetapi strateginya, komitmennya tidak jelas. Ingat ya Pak Heri, waktu itu pertama saya bicara begitu. Nah, karena itu saya berharap tentu amanah yang diberikan Pak Heri bersama jajaran direksi dan komisaris ini kita harus jaga. Kita harus memastikan dengan adanya Bank Syariah Indonesia ada keberpihakan dan kesetaraan untuk market yang memang percaya dengan industri finansial syariah ini. Dari Jakarta, Riki Anwardi untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, beberapa waktu yang lalu tim dari IDX Channel mengundang Direktur Utama Bank Syariah Indonesia untuk kemudian bergabung di Market Review, tapi kemudian secara jadwal tidak memungkinkan. Kita akan membahas mengenai Bank Syariah Indonesia dan kebangkitan perbankan syariah. Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom, ada Bapak Irfan Syokibek, pengamat ekonomi syariah IPB. Selamat pagi Pak Irfan. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ya, kabar baik. Alhamdulillah, semoga kita sehat selalu ya Pak Irfan. Ya, Baik. alhamdulillah. Oke, ada beberapa harapan yang tentu saja disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir terkait dengan dibentuknya Bank Syariah Indonesia. Seberapa besar sebetulnya peran dari Bank Syariah Indonesia terhadap momen kebangkitan perbankan syariah di Indonesia? Ya, tentu dengan proses merger yang ada ini kita berharap bahwa Bank Syariah Indonesia bisa menjadi akselerator untuk mengembangkan industri perbankan syariah secara nasional. Dan ini sangat dimungkinkan karena dengan merger ini dari sisi size, dari sisi ukuran Bank Syariah Indonesia ini menjadi lebih besar. Kemudian dengan size yang lebih besar ini, maka kemampuan coverage, kemampuan untuk melayani masyarakat menjadi lebih luas lagi begitu. Dan juga dari sisi size yang besar ini kan efisiensi bisa makin lebih ditingkatkan sehingga ini akan meningkatkan daya saing dari industri perbankan syariah Indonesia. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita ini kan ingin menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia ya di tahun 2024. Nah, itu hanya akan bisa terjadi ketika kita memiliki bank syariah yang kuat, yang bisa menjadi representasi Indonesia di kancah global. Dan saya melihat bahwa dengan adanya penguatan Bank Syariah Indonesia ini, maka peluang untuk kita memiliki satu bank yang memiliki daya saing global ini menjadi sangat meningkat. Dan tentu benefit itu akan sangat banyak ketika dia bisa memiliki daya saing global. Benefitnya banyak, dia bisa terlibat dalam
trade finance, ya, kemudian international banking practices, ya, dan kemudian juga bisa ikut memfasilitasi pengembangan ekonomi syariah nasional, ya, untuk berbicara pada level internasional. Misalnya kita bisa mendorong penguatan UMKM halal industri misalnya, untuk kemudian mereka membuka akses pasar secara internasional, ya, di mana BSI ini bisa katakan menjadi bank yang menerbitkan LC dan sebagainya, sehingga ini bisa berdampak positif kepada penguatan ekonomi Indonesia itu sendiri. Nah, jadi intinya memang ada banyak harapan, ya, terhadap keberadaan dari Bank Syariah Indonesia. Ada banyak ekspektasi di mana Bank Syariah Indonesia ini diharapkan bisa memainkan peran yang lebih besar, ya, dan kita berharap bahwa proses konsolidasi sistem SDM pasca legal merger ini juga bisa berlangsung secara mulus, ya, bisa berlangsung dengan baik, sehingga kita harapkan paling tidak di akhir tahun ini, ya, itu sudah bisa running dengan baik, ya. Mudah-mudahan proses mergernya ini, terutama dari sisi sistem, ini bisa tidak ada gangguan begitu. Baik, artinya secara ketersebaran infrastruktur, kemudian juga jaringan ini sangat mendukung cita-cita tadi, ya, momentum untuk mendongkrak perbankan syariah di Indonesia. Baik, tapi, kalau silakan dilanjutkan Pak Irfan. Ya, meski demikian, satu hal yang perlu kita garis bawahi adalah kita meminta komitmen, ya, dalam hal ini dari pemerintah, dari terutama Kementerian BUMN, bahwa mergernya 3 bank ini menjadi BSI ini kan tidak otomatis menjadikan status BSI ini masuk ke dalam buku 4, ya. Jadi dia masih ada kekurangan modal inti, ya, untuk mencapai angka minimal 30 triliun. Nah, ini tentu kita harapkan komitmen dari pemerintah melalui bank induk, ya, melalui 3 bank induk, BRI, kemudian Mandiri dan juga BNI, untuk bagaimana tambahan modal ini bisa segera disuntikan sehingga BSI bisa langsung naik kelas dari bank buku 3 menjadi bank buku 4. Dan tentu kita harapkan ini nggak berhenti sampai di sini, tapi juga BSI bisa juga mendapatkan status sebagai bank operasional 1, ya, di mana bank operasional 1 ini bisa kemudian ikut terlibat di dalam pembiayaan APBN, begitu. Sehingga kita harapkan dengan keterlibatan yang lebih besar ini, peran dan juga nanti ujungnya market share dari perbankan syariah ini bisa meningkat, begitu. Oke, untuk mencapai kecukupan modal inti seperti yang Anda tadi sampaikan, tentu saja dengan mempertimbangkan kondisi penguasaan pasar perbankan syariah lah di Indonesia yang kemudian masih belum terlalu menggembirakan, Pak Irfan. Apakah itu bisa dilakukan dalam waktu dekat? Ya, saya kira harusnya bisa dilakukan dalam waktu dekat, dan ini sebagai bentuk komitmen, ya. Kita berharap bahwa ini tidak berhenti hanya sampai kepada proses merger, tapi kemudian tidak ada penguatan. Dan penguatan modal inti ini menjadi sangat krusial, ya, karena ini juga menjadi salah satu jalan kita tadi, ya, untuk meningkatkan kapasitas dari BSI ini, gitu. Sehingga dengan modal inti yang lebih besar, maka kemampuan untuk melayani dari sisi financing juga kapasitasnya akan meningkat, ya. Jadi sehingga diharapkan ini bisa melayani semakin banyak segmen usaha masyarakat, ya, yang ujungnya nanti kan berdampak kepada perbaikan ekonomi. Nah, ini yang saya kira menjadi salah satu kata kunci, dan disinilah menurut saya komitmen pemerintah dalam hal ini diuji, begitu. Apakah komitmen ini bisa, ya, kemudian direalisasikan, dan tentu kita berharap ada proses realisasi sehingga BSI ini bisa langsung naik ke buku 4. Gitu. Baik, secara amunisi sudah lengkap dan potensi juga tersedia luas begitu, ya, di market Indonesia. Oke, saya ingin membahas general sedikit mengenai perbankan syariah di Indonesia. Jika kemudian dibandingkan dengan perbankan konvensional, Pak Irfan, perbandingannya berapa persen? Ya, memang posisi aset kita ini itu adalah sekitar 6,3%. Jadi memang masih sangat rendah, ya, dibandingkan dengan potensi yang ada. Dan tentu kita berharap kehadiran BSI ini bisa
mengakselerasi market share dari perbankan syariah ini sehingga kemudian dia bisa naik gitu. Dan tentu tidak hanya BSI, kita juga berharap kan ada beberapa bank daerah nih yang akan konversi, seperti misalnya Bank Riau Kepri itu juga akan melakukan konversi. Saya kira nanti keberadaan dari bank-bank syariah yang konversi ini mudah-mudahan juga ikut mendongkrak market share. Tetapi tentu dengan komposisi size yang 40% dari industri perbankan syariah, BSI ini kita harapkan dia bisa menjadi akselerator utama begitu ya, sehingga mudah-mudahan dalam waktu mungkin 3 sampai 4 tahun ke depan ya posisi aset BSI ini bisa meningkat ya, karena kita berharap BSI ini bisa masuk ke dalam top 10 Islamic Bank secara global. Hari ini posisi nomor 10 bank terbesar itu dari salah satu bank dari Malaysia dengan total asetnya kalau dirupiahin sekitar 370 triliun. Jadi kalau kita ingin masuk ke jajaran 10 besar, maka dalam 3 atau 4 tahun ini paling tidak kita usahakan kalau bisa 2 kali lipat dari yang sekarang. Yang sekarang kita 220, nah kalau kita bisa tembus di level 400 triliun, maka saya yakin BSI ini bisa masuk ke dalam jajaran top 10 ya Global Islamic Bank dengan aset paling besar. Nah tentu untuk ke arah sana kita tidak hanya menyerahkan segala sesuatunya kepada BSI, memang perlu dukungan-dukungan. Nah dukungan-dukungan itu antara lain termasuk dalam konteks dukungan regulasi. Jadi kita masih memerlukan kebijakan afirmatif atau affirmative policy yang ini bisa kemudian mendongkrak pengembangan atau peran dari industri perbankan syariah. Dan juga saya mengajak pada masyarakat untuk memanfaatkan ya fasilitas layanan teknologi digital bankingnya BSI yang juga saya kira sangat baik begitu. Ya, bicara mengenai strategi, saya kemudian yakin bahwa Bank Syariah Indonesia akan melancarkan berbagai macam strategi yang cukup agresif lah. Tapi kemudian itu semua berpulang kepada literasi masyarakat mengenai perbankan syariah. Apa yang membuat literasi ataupun mungkin secara kuasaan market lah perbankan syariah di Indonesia belum kemudian terlalu menggembirakan, padahal kita sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Usaha jeda berikut ini Pak Irfan kita akan lanjutkan, dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali. Saya Prisa Samodatu membawakan program berita News Screen yang menghadirkan informasi seputar ekonomi maupun juga bisnis dari dalam negeri. Ya, Wall Street memulai 2021 dengan aksi jual di mana salah satu indeks utamanya yakni Dow Jones melemah 1,25%. Ya, indeks harga saham gabungan naik signifikan pemirsa. Kita akan mencoba menganalisis beberapa sentimen isu. Proyeksikan bahwa perdagangan kita masih ada potensi untuk menguat ya. Akankah menjadi sentimen yang positif yang ikut mendorong juga? Biasanya sangat kuat gitu mempengaruhi bursa saham kita ya. Market hari ini sudah dibuka dan menghijau begitu. Anda ada di zona positif, akankah ini terus berlanjut? Saya masih mencermati untuk saham-saham ini ya, tambangan, saham alam putra nih ya. Asli kan kemarin belum naik, ini potensi naik. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review dan masih berbincang mengenai Bank Syariah Indonesia dan kebangkitan perbankan syariah. Dan sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Irfan, ada beberapa data yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah mengenai Bank Syariah Indonesia dalam angka
Bank Syariah Indonesia memiliki total aset sebesar 214,6 triliun rupiah. Kemudian Bank Syariah Indonesia menjadi bank buku 3 dengan modal inti 20,42 triliun rupiah, memiliki lebih dari 20.000 karyawan di seluruh Indonesia, dan memiliki 1.200 cabang di seluruh Indonesia, dan memiliki 1.700 ATM di seluruh Indonesia. Kalau tadi saya dengan Pak Irfan sudah sampaikan bahwa jangkauan dari jaringannya begitu, atau keluasan dari cabang yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia ini sudah cukup tersebar di seluruh Indonesia. Tinggal kemudian komitmennya saja bagaimana sebetulnya dari pemerintah, Kementerian BUMN, dan juga Bank Syariah Indonesia sendiri ini betul-betul mengeksplor market perbankan syariah Indonesia. Dan berikutnya adalah mengenai kepemilikan Bank Syariah Indonesia. Bank Mandiri 51,2%, kemudian BNI 25%, BRI 17,4%, DPLK BRI Saham Syariah 2%, dan publik sebanyak 4,4%. Secara segmen pasar Bank Syariah Indonesia, untuk retail, ini untuk keperluan ibadah haji dan umroh, kemudian zakat, infak, sedekah, wakaf atau ziswaf, produk layanan berbasis emas, pendidikan, kesehatan, remitansi internasional, dan layanan keuangan lainnya. Kemudian korporasi dan wholesale nampaknya juga menjadi market yang dituju oleh Bank Syariah Indonesia. Sektor industri yang belum terpenetrasi maksimal oleh perbankan syariah dan pembiayaan proyek infrastruktur. Kemudian segmen lain yang dituju oleh Bank Syariah Indonesia adalah UKM dan mikro. Saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Irfan Syokibek, pengamat ekonomi syariah IPB. Pak Irfan, menyambung pertanyaan yang saya tadi sampaikan di akhir segmen sebelumnya. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, namun kemudian perbankan syariahnya, prosentase kekuasaan pasarnya belum begitu menggembirakan lah. Apa faktornya? Apakah literasi masyarakat terkait dengan perbankan syariah jadi faktor utama atau ada faktor lain? Ya, jadi memang kalau kita melihat persoalan, tentu yang paling fundamental ini adalah faktor literasi ya, karena memang literasi masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah ini masih rendah begitu. Padahal harusnya literasi ini kan tinggi, dan memang ini sesuatu yang wajar karena untuk literasi ini kan kita perlu proses edukasi yang tidak sebentar, dan juga dengan memanfaatkan semua media yang mungkin, termasuk juga yang menurut saya perlu untuk diperkuat adalah literasi sejak dini melalui institusi-institusi pendidikan yang ada. Jadi di kurikulum sekolah misalnya paling tidak ada pengenalan mengenai ekonomi syariah. Jadi ini memang PR terbesar kita, karena literasi ini kan sangat menentukan persepsi ya, dan tentu ini juga nanti akan menentukan apakah masyarakat ya memiliki keinginan dan keberpihakan untuk kemudian mau menggunakan dan memanfaatkan fasilitas dan jasa keuangan syariah yang ada di Indonesia. Nah, sehingga memang ini menjadi PR terbesar yang disadari oleh semua pihak. Nah, karena itu dari sisi literasi ini kita perlu mendorong ya berbagai upaya penguatan edukasi, dan juga bagaimana kita memanage komunikasi ini dengan baik, sehingga kemudian publik bisa menangkap pesan bahwa dengan adanya merger ini diharapkan ya keinginan atau aspirasi sebagian masyarakat yang ingin menggunakan transaksi keuangan syariah itu melalui keberadaan BSI, maka semuanya itu bisa difasilitasi dengan baik. Jadi ini PR pertama. Yang kedua tentu dari sisi kelembagaan dan SDM itu sendiri, ini yang saya kira menjadi PR juga ya, bagaimana kemudian secara kelembagaan kita bisa terus meningkatkan daya saing ya, competitiveness level ini harus bisa terus berkuat ya. Kemudian juga kita berharap lahir berbagai inovasi, yang inovasi ini kemudian kompatibel dengan kebutuhan masyarakat. Jadi sekarang masyarakat butuhnya apa? Misalnya masyarakat perlu untuk memfasilitasi online transaction, maka penguatan digital banking, penguatan teknologi di dalam pelayanan keuangan masyarakatnya harus juga menjadi concern, sehingga mau tidak mau investasi untuk pengembangan infrastruktur teknologi ini harus terus diperkuat.
Dan teknologi ini kan sesuatu yang sangat dinamis ya. Jadi artinya dia tidak boleh berhenti inovasi karena boleh jadi teknologi yang dikembangkan 2 tahun lalu boleh jadi hari ini tidak kompatibel. Apa yang kita kembangkan hari ini mungkin dalam hitungan bulan boleh jadi tidak kompatibel. Nah, sehingga dinamika penguatan ini perlu dilakukan, apalagi di tengah kondisi pandemi ini, di mana gaya hidup atau behavior publik itu kan menjadi semakin online, ya, semakin digital. Begitu. Baik. Pak Irfan, apa yang perlu dicermati dari proses edukasi mengenai literasi masyarakat soal perbankan syariah? Dan secara letak geografis, sebetulnya apakah Anda memiliki data soal daerah mana saja yang kemudian literasi perbankan syariah ataupun mungkin ekonomi syariahnya ini cukup baik jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia? Ya, tentu kalau kita melihat ya kondisi yang ada, memang literasi perbankan syariah ini terutama di kota-kota besar itu relatif better ya. Jadi artinya dia match dengan pemahaman publik dengan segmen masyarakat perkotaan. Ya, memang yang perlu juga diperkuat bagaimana bisa menjangkau sampai ke pedesaan, dan perkotaan pun ini juga belum merata, karena kalau kita melihat kondisi yang ada hari ini, memang Bank Syariah ini belum hadir di 514 kabupaten kota yang ada gitu. Jadi kita belum bisa menjangkau seluruhnya. Kita baru bisa menjangkau mungkin sekitar 60%-an gitu ya kabupaten kota. Nah, jadi ini menjadi PR, dan mudah-mudahan dengan konversi beberapa bank daerah menjadi bank syariah ini ikut membantu mengakselerasi proses edukasi, karena kan masyarakat ini menurut saya kita juga tidak mudah ya melakukan edukasi dengan beragam segmen masyarakat yang juga dengan sebaran yang sangat luas. Memang bisa kita lakukan ya terobosan melalui penguatan komunikasi melalui saluran digital. Jadi penguatan edukasi melalui saluran digital ini saya kira juga menjadi sangat penting, dan memang kita perlu untuk terus memperbaiki formula komunikasinya, karena kadang-kadang message ya ada beberapa hal kesulitan misalnya istilah dan sebagainya itu yang saya kira perlu untuk dicarikan formula terbaik sehingga tanpa mengurangi makna, tapi pesan inti dari Bank Syariah itu bisa sampai kepada publik. Nah, ini yang saya kira menjadi PR besar kita hari ini. Ya, yang saya tangkap dari apa yang Anda sampaikan adalah ini kita membahas mengenai upaya proaktif yang dilakukan oleh perbankan syariahnya sendiri kepada masyarakat. Tapi secara regulasi cukup mendukung nggak sih Pak Irfan mengenai peningkatan literasi perbankan syariah di Indonesia? Ya, saya kira beberapa otoritas ya seperti OJK, Bank Indonesia, dan juga kita punya KNEKS ya, itu memang sudah melakukan berbagai upaya yang menurut saya sangat luar biasa dan progresif ya, karena peningkatannya signifikan dari waktu ke waktu. Tetapi menurut saya regulasi itu jangan hanya berhenti di otoritas-otoritas tersebut. Kita juga perlu melibatkan lebih banyak lagi kementerian atau lembaga yang bisa kita manfaatkan sebagai saluran literasi. Misalnya contoh di Kemendikbud ya. Untuk level perguruan tinggi barangkali kita sudah punya ratusan ya, lebih dari 300 perguruan tinggi yang membuka program studi ekonomi dan keuangan syariah. Tapi menurut saya ketika bicara literasi ini bukan hanya terkait dengan pembukaan prodi, tetapi juga bagaimana pesan-pesan ekonomi syariah ya, kemudian frase-frase klausul-klausul dalam ekonomi syariah ini bisa kemudian kita komunikasikan melalui sistem pendidikan di bawahnya, yaitu terutama pendidikan dasar dan menengah gitu. Jadi di level Dikdasmen ini kita juga perlu memasukkan ya materi-materi ajar mengenai ekonomi syariah, sehingga paling tidak ini memberikan tambahan pengetahuan kepada generasi mendatang gitu, sehingga kan nanti kalau generasi mendatang ini mereka semakin tumbuh dewasa, mereka sudah paling tidak pernah gitu ya diberikan informasi mengenai bank syariah. Kita harapkan ini nanti akan membentuk persepsi mereka ya, akan mempengaruhi keputusan mereka ketika mereka beranjak dewasa ya, ketika mereka harus memilih bank tempat bekerja
rekening-rekeningnya, bank untuk tempat transaksi. Nah, paling tidak di dalam mindset mereka masuk tuh yang namanya bank syariah. Jadi saya kira di level Dikdasmen ini juga kita perlu penguatan ya di level pendidikan dasar dan menengah. Ya, Pak Irfan, kita masih ada satu segmen, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini, dan pemirsa tetap di Market Review, usaha jeda kami akan segera kembali. Pasar modal dihebohkan dengan aksi influencer dan selebriti yang membuka suara dan merekomendasikan saham di publik. Influencer atau public figure ini mulai berani berbicara di ruang publik, berani menginformasikan terkait portofolio saham. Itu bukan endorser atau influencer yang mempromot perusahaan tersebut. Kemarin kan gue cuma cerita pengalaman gue aja, ini bukan endorse, pengalaman gue aja. Intinya jangan. Hello, I'm Clara Antawijaya. I'm associate producer and news presenter on Market Headlines. As Market Headlines starts at 4:30 p.m., which is in line with the closing market, therefore we summarize the market conditions only for you. And my job in here as a journalist, I give concise and accurate news for the audience. And also, being a journalist is not only a job for me, but it is also a passion. Kunci dari kesuksesan Hulu Migas Indonesia ke depan ini apa, Pak? Fleksibilitas fiskal yang akan dikeluarkan untuk menjaga keekonomian. Investor akan datang itu saja. Oke, Pak. Keekonomiannya terjamin. Terima kasih Anda masih bersama kami di Market Review, dan saya masih berbincang bersama Pak Irfan Syauqi Baik, pengamat ekonomi syariah IPB. Pak Irfan, kita sangat sering mendengar bahwa perbankan secara general adalah backbone dari pertumbuhan ekonomi suatu negara lah. Saya ingin melihat korelasi antara perbankan syariah dan pertumbuhan dari ekonomi syariah di Indonesia. Apakah kita kemudian dapat menarik garis merah lah, jika perbankan syariah tumbuh sangat-sangat maksimal, itu juga akan memberikan kontribusi yang maksimal juga terhadap pertumbuhan ekonomi syariah? Ya, jadi secara teori, perbankan syariah ya atau keuangan syariah secara keseluruhan itu pasti terkoneksi dengan sektor real. Karena semua akad di dalam keuangan syariah itu basisnya sektor real. Jadi tidak bisa dalam teori ekonomi syariah itu uang beranak uang, itu tidak bisa. Jadi ketika kita mengembangkan industri keuangan syariah, sebenarnya pada saat yang sama kita juga mengembangkan sektor real. Jadi karena memang semua instrumen keuangan syariah pasti terkoneksi. Misalnya contoh dalam konteks pembiayaan, ya, maka pembiayaan dengan jual beli, misalnya jual beli dengan margin profit atau murabahah, nah itu akan sah kalau ada barang realnya. Ya, demikian pula bagi hasil, misalnya dengan skema mudharabah, ya, itu akan valid dari sisi syariah kalau memang ada proyek realnya. Jadi ada proyek di sektor real yang kemudian dikembangkan. Sehingga sebenarnya ketika kita memperbesar size perbankan syariah, pada saat yang sama kita tengah mendorong ya penguatan sektor real, dan ini sudah banyak dibuktikan ya di dalam berbagai studi, ya termasuk saya juga dulu pernah melakukan studi ya yang intinya bahwa ada korelasi positif antara bagi hasil dan margin profitnya bank syariah dengan pertumbuhan sektor real. Yang waktu itu saya pakai data Industrial Production Index ya sebagai proksi dari pertumbuhan sektor real, indeks produksi industri, dan ternyata korelasinya positif gitu. Jadi ketika pembiayaan itu meningkat, maka nilai indeks produksi industri juga mengalami peningkatan begitu. Nah, jadi artinya memang kita sudah secara akademik ya kita sudah banyak membuktikan hubungan positif antara perbankan syariah, antara praktek-praktek keuangan syariah ini dengan penguatan sektor real, karena keduanya itu memang
terkoneksi secara otomatis, begitu. Dan otomatis juga ini akan berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi nasional secara umum, begitu ya. Baik, Pak Irfan, kalau kita lihat dari keberadaan perbankan syariah dan juga ini sebagai sumber pembiayaan bagi proyek-proyek yang berkaitan dengan Indonesia sebagai pusat pariwisata halal, mungkin ini bisa dilihat jadi momentum juga nggak, Pak Irfan, terkait dengan keberadaan dari Bank Syariah Indonesia? Ya, tentu saja ini menjadi momentum karena sebenarnya PR kita adalah bagaimana membangun ekosistem halal yang terintegrasi. Ya, jadi saya sih berharap ya, apalagi Kementerian Pariwisata sekarang dipimpin Bang Sandiaga Uno. Nah, mudah-mudahan membangun ekosistem halal itu bisa kita dorong, di mana yang memfasilitasi transaksi keuangan dari pariwisata halal itu adalah harusnya bank syariah. Jadi disinilah sebenarnya BSI menurut saya bisa memiliki peluang besar ya untuk kemudian terlibat dan dilibatkan ya dalam pengembangan ekosistem pariwisata halal, karena kita kan punya potensi yang sangat besar ya, yang ini kalau bisa kita kelola dengan baik kan tentu punya dampak positif, meskipun kita tahu bahwa sektor pariwisata kan hari ini termasuk sektor yang sangat terdampak ya. Jadi kalau kita melihat data ekonomi kita memang penurunannya cukup signifikan di sektor ini. Ya, tetapi mudah-mudahan dengan upaya penanganan pandemi yang lebih baik, yang mudah-mudahan dan juga penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat dari setiap bisnis proses yang dilakukan, nah tentu kita berharap pariwisata halal ini bisa bangkit ya, karena proyeksi globalnya sendiri itu di tahun ini ya untuk Muslim friendly tourism atau halal tourism, nah ini diproyeksikan juga ikut mengalami peningkatan, sehingga ini harusnya menjadi sesuatu yang bisa kita manfaatkan dengan baik, tapi tetap dengan catatan bahwa protokol kesehatan harus secara ketat diterapkan. Jadi jangan sampai kemudian pengembangan pariwisata halal malah menjadi kluster baru untuk penyebaran COVID ini. Saya kira ini yang mungkin perlu menjadi catatan, dan keberadaan Bank Syariah Indonesia dan juga industri perbankan syariah nasional secara umum menurut saya harus dimanfaatkan untuk memfasilitasi transaksi keuangan yang dilakukan dalam pengembangan pariwisata halal ini. Begitu. Ya. Pak Irfan, tadi di segmen sebelumnya kita membahas mengenai Bank Syariah Indonesia dalam angka, diantaranya adalah tentu saja BSI memiliki 1.200 cabang di Indonesia, kemudian juga memiliki 1.700 ATM di seluruh Indonesia dan memiliki 20.000 karyawan lah. Secara kecukupan ataupun mungkin data-data ini, secara kelengkapan infrastruktur lah, sejauh mana ini kemudian akan menjadi pendukung kuasaan pasar dari Bank Syariah Indonesia? Kita spesifik mengenai BRIS-nya nih sekarang. Ya, jadi ini adalah modal awal ya. Jadi setelah merger inilah yang kita miliki kekuatan ini, dan tentu ini akan terus berkembang gitu ya, seiring dengan pengembangan aset ya, seiring dengan peningkatan kemampuan funding dan financing dari Bank Syariah Indonesia, tentu ini akan semakin berkembang. Jadi menurut saya ini adalah modal awal yang baik, tinggal bagaimana modal awal yang baik ini bisa dikelola dengan baik. Nah, karena itu kita berharap proses sistem mergernya juga tadi seperti yang saya katakan di awal, ini harus dikelola dengan baik ya, sehingga kalau bisa masa stagnasinya jangan kelamaan ya, karena biasanya kan kalau merger itu selalu ada periode stagnasi ya. Mudah-mudahan stagnasinya tidak lama gitu, sebentar saja ya, dan mudah-mudahan kita berharap bahwa total aset kita juga akan semakin meningkat BSI ini, karena dia punya kemampuan dan kapasitas yang lebih besar, maka seharusnya untuk tumbuh menjadi lebih besar dan lebih kuat lagi harusnya bisa dilakukan begitu. Tentu dengan juga menggarap sektor-sektor strategis yang tumbuh positif dan diprediksi akan berkembang dan menjadi backbone ekonomi nasional ke depannya. Saya kira BSI harus mengambil peran di situ. Ya, dan yang paling penting adalah komitmennya dari stakeholders perbankan syariah Indonesia, atau mungkin to be exact mengenai Bank Syariah Indonesia, apakah itu pemegang sahamnya, kemudian juga Kementerian BUMN dan juga pemerintah sendiri untuk dapat memberikan kontribusi terhadap perluasan ataupun kuasaan pasar dari perbankan syariah di Indonesia. Pak Irfan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses selalu untuk Anda, sehat selalu Pak Irfan.
Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan pemirsa tetap di Market Review saja kami akan kembali dengan bahasan lain mengenai 1.000 restoran yang tutup secara permanen pada saat tahun pandemi. Apa yang bisa dilakukan oleh industri? Usai jeda berikut tetap di IDX Channel. Pelantikan Presiden Amerika Serikat terpilih Joe Biden diyakini akan meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Pertama dari melemahnya IHSG di hari ini, pemirsa, industri turun 2,43%. PT Aneka Tambang TBK atau Antam ini mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Saham Antam minus 6,73%, level 3.000-an sudah ditinggalkan. Dijadikan sebagai salah satu alasan atau momentum untuk orang take profit ya, gitu ya. Senang sekali saya David San Ovo dan dapat hadir menemani Anda dalam program spesial dialog webinar on TV. Setiap minggunya kita akan membahas tema-tema yang sangat menarik. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah baik. Salah satu ambisi daripada Kementerian Koperasi dan UMKM bersama Spesco adalah koperasi keren, baru, digital gitu kan, yang kita bisa IT. Kembali di Market Review, pemirsa, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia mencatat hingga saat ini lebih dari 1.000 restoran di Indonesia memutuskan tutup secara permanen. Hal ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 dan kebijakan pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI mencatat hingga saat ini sebanyak lebih dari 1.000 restoran di Indonesia memutuskan untuk tutup secara permanen. Hal ini disebabkan pandemi COVID-19 dan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang diberlakukan pemerintah. Ketua PHRI DKI Jakarta Sutrisno Iwantono mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil survei terhadap 9.000 lebih restoran, tepatnya sebanyak 1.033 restoran memilih untuk menghentikan operasional mereka, di mana pengusaha restoran tersebut sudah tidak sanggup lagi untuk menambal perubahan operasional dan gaji karyawan akibat sepi pengunjung dan pembatasan jam operasional. Selain itu, Sutrisno memandang tren restoran yang tutup permanen ini mulai mengalami peningkatan sejak akhir tahun lalu hingga saat ini. Bahkan sejak bulan Oktober 2020 diperkirakan sebanyak 125-150 restoran berhenti beroperasi setiap bulannya. Untuk itu, pihak PHRI mengaku cukup senang dengan keputusan Pemprov DKI Jakarta yang tidak menerapkan kebijakan lockdown di akhir pekan. Selain akan menyebabkan kondisi yang semakin parah, menurutnya saat ini yang terpenting ialah penegakan disiplin masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan guna pencegahan COVID-19. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, data yang cukup miris, dan untuk membahas hal tersebut mengenai 1.000 restoran tutup permanen, industri bisa apa? Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Sutrisno Iwantono, Ketua PHRI DKI Jakarta. Selamat pagi Pak Iwan. Pagi, apa kabar? Salam kabar sehat. Baik, salam sehat selalu Pak Iwan. Terima kasih sudah bergabung. Kalau tadi di paket pengantar disampaikan bahwa 1.000 restoran tutup, ini datanya di seluruh Indonesia begitu ya, yang disampaikan juga ini adalah oleh PHRI Pusat. Tapi yang ada di DKI Jakarta seperti apa Pak Iwan? Ya, kalau di DKI ini kan
hotel dan restoran saya kira kondisinya kan sama saja ya dengan di tempat-tempat lain. Artinya akibat pandemi yang kemudian diikuti oleh PSBB, PPKM, itu kan menyebabkan lalu lintas orang semakin berkurang, semakin kecil. Ya tentu itu semua dampaknya adalah penurunan dari tamu. Apalagi ya untuk restoran, sebelum yang terakhir ini kan mereka hanya boleh buka sampai jam 19 malam. Itu pun hanya 25% dari kapasitas. Ini tentu sangat menyulitkan ya, terutama bagi restoran. Ya. Hotel ya sudah lama kita menderita ya dengan okupansi yang antara 25-20% itu ya sekitar itu. Ini tentu kita sudah cukup darah-darah lah menghadapi situasi yang seperti ini. Baik, artinya tutupnya 1.000 restoran yang tutup secara permanen ini merupakan konsekuensi logis dari pandemi COVID-19 dan juga dampak dari berbagai macam pembatasan aktivitas yang sudah dilakukan oleh pemerintah begitu. Pak Iwan, di daerah mana saja yang restorannya banyak tutup, Pak Iwan? Yang di mana ini? Yang di seluruh Indonesia ataupun mungkin yang ada di Jakarta sendiri. Artinya apakah Anda kemudian mendapatkan data soal yang restoran yang tutup di Indonesia? Saya tidak hafal persis ya, karena survei itu dilakukan oleh PHRI Pusat ya. Waktu itu memang disampaikan pada saat kita berdiskusi ya dengan teman-teman wartawan gitu ya. Tetapi kan memang tidak semua restoran itu melaporkan kepada PHRI ya. Dan tidak semua juga total menjadi anggota. Jadi mungkin yang praktik di lapangan bisa lebih banyak ya. Nah kalau kita mau lihat di mana saja ya, terutama yang selama ini merupakan daerah tujuan wisata seperti Bali, Jogja begitu ya. Itu kan daerah wisata ya kalau kita bicara nasionalnya. Nah termasuk Jakarta. Karena turis asing sudah tidak ada yang datang ya ke sini ya selama ini kan sejak awal Januari lalu kan sudah ditutup untuk WNA ya yang masuk ke Indonesia, kecuali WNA yang punya kitab itu masih diperbolehkan untuk masuk gitu loh. Sementara harapannya kan tentu berasal dari turis domestik ya. Tapi turis domestik ini kan tidak mudah juga ya karena yang bisa menjadi turis itu kan orang yang punya uang, kelas menengah ke bawah. Sementara kelompok-kelompok ini kan sangat memahami risiko-risiko dari penyakit itu, sehingga mereka pun walaupun punya uang tidak dengan sendirinya melakukan kegiatan wisata gitu. Baik. Pak Iwan, mengikuti penutupan restoran secara permanen di seluruh Indonesia, di Jakarta juga demikian. Untuk skup Jakarta, artinya ini sudah dilakukan banyak PHK. Datanya dari PHRI DKI Jakarta seperti apa, Pak Iwan? PHK tentu tidak bisa dihindarkan, ya, tetapi sejauh mungkin kita menjadikan itu pilihan terakhir. Ya. Kalau kita lihat datanya berapa, ya sebenarnya kan ini sangat dinamis ya, karena setiap saat mereka yang di unpaid leave dan masuk lagi, ya jadi belum secara sungguh-sungguh 100% PHK ya. Tapi gambarannya begini, kalau satu hotel katakan kamarnya 100, kemudian dia bekerja dengan okupansi katakan 70%. Nah sekarang itu 70% itu kan katakan mempekerjakan orang 50 tenaga kerja misalnya. Nah kalau sekarang 70 kamar yang tadinya terisi tinggal katakan 20 kamar yang terisi. Tentu jumlah pekerja yang 50 itu kan tidak bisa dipakai semua.
kita membersihkan kamar sebanyak 50 orang kan, karena sekarang tinggal sepertiganya. Itu konsekuensinya kan pasti ada pengurangan tenaga kerja ya, kurang lebih sebesar itu angkanya. Pak Iwan, baik, saya ingin lebih kemudian memahami arti dari penutupan permanen. Apakah restoran-restoran ini akan tetap tutup walaupun nanti vaksinasi dampaknya terbukti efektif atau seperti apa? Ya, itu kan tergantung dari daya tahan ya. Jadi kalau sebenarnya pada dasarnya ya seperti hotel itu kan tetap beroperasi ya. Walaupun rugi gitu, karena beroperasi itu dalam rangka memperkecil kerugian. Ya. Kalau tutup total itu kerugiannya kan lebih berat. Tetapi kemungkinan kalau yang tutup total itu memang sudah betul-betul tidak bisa menutupi baik itu biaya tetap maupun biaya operasional. Nah nanti kalau kondisi sudah membaik itu tergantung dari masing-masing usaha itu. Kalau usaha itu misalnya dikerjakan tanpa utang, tanpa kredit, ya mungkin dia bisa bangkit lagi. Tetapi kan memerlukan dukungan modal kerja untuk survive lagi, untuk memulai lagi. Tetapi kalau usaha itu katakan berdasarkan kredit dan kreditnya kemudian fail gitu kan, nah itu bisa jadi itu menjadi disita oleh bank. Nah kalau yang demikian ini kan lebih susah untuk bisa bangkit lagi. Karena itu logika dia menjual itu kan dalam rangka memperbaiki cash flow. Ya kalau satu usaha yang memang cash flow-nya jelek, tidak punya uang cash, ya sementara beban liability-nya banyak, mungkin cara yang paling rasional adalah menjual. Atau sebelum itu kan mencari investor kalau ada. Baik. Nah ini saya kira kasusnya itu tidak bisa pukul rata ya. Masing-masing itu punya problem yang berbeda-beda. Baik. Pak Iwan, sebagaimana kita tahu pada saat pandemi COVID-19, pemerintah memiliki berbagai macam jenis pembatasan aktivitas lah, dari PSBB, PPKM, kemudian juga PPKM Mikro. Dan tentu saja setiap pembatasan ini memiliki poin-poin aturannya masing-masing. Sejauh mana ini memberikan dinamika di industri? Usaha jeda berikut ini kita akan lanjutkan Pak Iwan. Dan pemirsa tetap di Market Review, usaha jeda kami akan segera kembali. Presiden Jokowi disuntik vaksin Sinovac, pemerintah resmi menggelar vaksinasi nasional. Public figure ternama, Raffi Ahmad menjadi artis atau selebritis layar kaca pertama yang mendapatkan penyuntikan vaksin Sinovac. Vaksinasi COVID-19 ini penting kita lakukan untuk memutus rantai. Hari ini tenaga kesehatan mulai menerima vaksinasi COVID-19. Ya halo pemirsa, nama saya Mangi Teracong. Saat ini saya menjabat sebagai presenter dan juga associate producer. Saat ini saya membawakan program IDX Conversation Closing, di mana di program tersebut saya menganalisa isu-isu ekonomi yang menarik, baik dari luar negeri maupun juga dari dalam negeri. Tentunya hingga saat ini saya masih terus belajar dan saya sangat menikmati profesi tersebut. Transisi ke energi baru dan terbarukan tidak membuat industri energi fosil lantas surut. Seperti apa dampaknya terhadap sektor migas? Turunnya atau rendahnya harga minyak dan gas yang sangat drastis turunnya, adanya pandemi yang membuat terbatasnya pergerakan. Langkah yang dilakukan apa nih Pak? Hingga hari ini saya kira Brent hari ini sekitar 55. Ini sesuatu yang positif untuk industri yang itu kira.
terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review dan saya masih berbincang bersama Pak Sutrisno Iwantono tentu saja mengenai bagaimana sebetulnya teman-teman di industri restoran ini kemudian dapat bertahan pada saat pandemi COVID-19. Pak Iwan, tadi sempat saya tanyakan berbagai macam upaya sudah dilakukan oleh pemerintah yang tujuannya ini adalah untuk membatasi kegiatan dari masyarakat. Di antaranya adalah PSBB, PPKM, kemudian juga PPKM mikro. Sejauh mana ini memberikan dinamika di dunia restoran dan juga hotel, Pak Iwan? Saya kira semangat dari pemerintah kan untuk mengatasi persoalan ya. Walaupun memang persoalannya tidak mudah gitu ya. Dan yang baik PSBB diperketat, PPKM ya, memang tidak selalu kemudian responsif terhadap persoalan ya. Tapi kan tujuannya ke sana. PPKM ini lebih mikro, jadi pengendalian di tingkat mikro, tingkat keluarga, tingkat RT, tingkat RW. Saya kira ini penting ya, kalau semua orang disiplin di tempat-tempat yang mikro ini, tentu dampaknya akan sangat signifikan untuk menurunkan tingkat penularan. Nah, kalau dilihat dari situ, memang dia bisa mengurangi lalu lintas orang ya. Tetapi kan ini sebenarnya kita juga apresiasi ya usulan-usulan jam buka sekarang diperpanjang, tadinya 19 jam 8 ya, jadi 20, sekarang 21. Jadi ada perpanjangan waktu. Kemudian juga yang tadinya hanya diperbolehkan buka 25% dari kapasitas, sekarang 50%. Jadi ada juga pengimbangan seperti itu. Karena mereka yang datang ke hotel, datang ke restoran, itu kan bukan klaster utama ya. Hotel dengan 20% kan nggak mungkin jadi klaster dong. Ya, artinya dengan diberlakukannya PPKM Mikro ini belum ada satu poin yang membuat teman-teman pengusaha di industri hotel dan juga restoran cukup concern, Pak Iwan. Oh, kita concern, kita memberikan apresiasi itu karena itu salah satu mekanisme untuk mengendalikan penularan. Memang terjadi pengurangan traffic, tapi kan diimbangi dengan membuka lebih panjang jam kerja menjadi jam 9 malam. Kemudian yang tadinya kapasitas 25 ditingkatkan jadi 50. Ini kan satu balancing ya, yang tentu diharapkan bisa memperbaiki keadaan. Baik. Nah, memang PSBB mikro ya itu bagus ya. Nah, yang kita tahu kan aplikasi di lapangan. Alangkah baiknya kalau di pusat-pusat kerumunan itu dibantu dengan masker, dibantu dengan face shield, dibantu dengan fasilitas umum, cuci tangan, ya, cuci muka, cuci tangan di mana-mana ada, sehingga orang setiap saat habis pegang uang, pegang barang itu langsung bisa cuci dengan sabun yang tersedia. Saya kira itu akan sangat mendorong kebaikan. Daya kerja dari berbagai macam bantuan lah yang diberikan oleh pemerintah pada saat tahun pandemi. Tentu saja berpulang kepada ditutupnya 1.000 restoran yang tutup secara permanen. Saya ingin mendapatkan opini objektif lah dari asosiasi. Sebetulnya stimulus ini bekerja efektif atau tidak? Karena datanya 1.000 restoran tutup nih, Pak Iwan. Ya, kita jangan hanya bicara 1.000 restoran ya. Ya, tempat lain pun juga yang menderita kan juga banyak juga ya. Karena ini persoalan nasional, persoalan global ya, yang tentu tidak bisa kita selesaikan sendiri dan ini merupakan persoalan bersama. Oleh karena itu memang kita harus bersama-sama masyarakat, dunia usaha, pemerintah untuk bahu-membahu mengatasi masalah ini, termasuk misalnya vaksinasi. Vaksinasi ini penting karena untuk bisa meningkatkan imunitas masyarakat. Sehingga PHRI juga sudah menyampaikan data ya ke pemerintah lebih dari 100.000 tenaga kerja yang kalau nggak salah ya mungkin sampai 200.000, saya nggak update yang terakhir dari seluruh Indonesia
yang nanti akan mendapatkan vaksin secara gratis. Nah ini saya kira langkah-langkah ini perlu dipercepat dan implementasinya supaya efektif di lapangan. Baik, Pak Iwan, koordinasi yang dilakukan oleh asosiasi dan juga pemerintah agar nanti kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tentu saja untuk menanggulangi pandemi COVID-19, agar kepentingan seluruh pihak dapat terakomodir. Koordinasinya ataupun komunikasinya sejauh ini seperti apa? Komunikasi kalau di pusat saya kira ya jalan, pemerintah juga selalu mengajak PHRI ya dan asosiasi-asosiasi lain untuk membicarakan, walaupun tidak selamanya mulus ya, tentu ada yang kekurangan, ada komplain di sana sini. Nah, kita juga mengharapkan agar pemerintah daerah ya termasuk DKI juga melakukan hal yang sama ya. Setiap kebijakan yang akan dikeluarkan seyogyanya dibahas dulu, disosialisasikan dulu kepada para pemangku kepentingan, yaitu asosiasi-asosiasi pelaku usaha, termasuk dalam hal ini adalah PHRI. Gitu. Baik, Pak Iwan, sangat singkat menyikapi dinamika yang ada. Proyeksi di 2021 seperti apa? 2021 sebenarnya kita melihat tahun 2020 kemarin ya, semester kedua ekonomi kita minus berapa kemarin ya, 5,23, kemudian semester 3 minusnya mulai berkurang jadi tinggal 3,49, dan terakhir semester 4 tahun 2020 itu minusnya 2,19. Artinya ada proses pembalikan ya. Tetapi kita harus tahu tahun 2021 ya sejak awal kemudian muncul varian-varian baru dari virus ya. Tadinya saya memperkirakan bisa tumbuh 4% pertumbuhan kita ya, tapi mungkin agak berat ya mencapai itu, walaupun pemerintah masih optimis di angka 5%. Jadi ini masih mengandung ketidakpastian yang kata kuncinya itu seberapa jauh kita bisa mengendalikan corona ini. Pak Iwan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Waktu kita cukup pendek. Sukses selalu untuk Anda, sehat selalu Pak Iwan. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih, sampai jumpa. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami bersama beberapa narasumber dalam program Market Review. Semoga perbincangan kami dapat memberikan inspirasi untuk Anda. Saya Wiki Adrian, undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Kunci dari kesuksesan Hulu Migas Indonesia ke depan ini apa, Pak? Fleksibilitas fiskal yang akan dikeluarkan untuk menjaga keekonomian. Investor akan datang itu saja. Oke, Pak. Keekonomiannya terjamin.